Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom jemaat Tuhan, mari sama-sama kita mau persiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan pada saat ini. Bersama kita mau naikkan pujian ini. Ajarku menjaga hati dari yang tak kau ingini, agar hidupku bersih di matamu. Ajarku menjaga hati dari keindahan dunia, agar hatiku tertampar padamu saja. Ajarku menjaga hati dari semua niat benci, agar hidupku bersih di matamu. Ajarku untuk mengasihi dengan ketulusan hati, agar hidupku menyatakan kasih-Mu. Saat ku di pengadilan-Mu, ya Tuhanku, ku tahan berdiri di hadapan kesucian-Mu. Kau dapatiku tak bercela di matamu Bapa. Kau layakkan ku masuk rumah Bapa yang bakar. Ajarku menjaga hati dari semua niat benci, agar hidupku bersih di matamu. Ajarku untuk mengasihi dengan ketulusan hati, agar hidupku menyatakan kasih-Mu. Saat ku di pengadilan-Mu, ya Tuhanku, ku tahan berdiri di hadapan kesucian-Mu. Kau dapatiku tak bercela di matamu Bapa. Kau layakkan ku masuk rumah Bapa yang bakar. Saat ku di pengadilan-Mu, ya Tuhanku, ku tahan berdiri di hadapan kesucian-Mu. Kau dapatiku tak bercela di matamu Bapa. Kau layakkan ku masuk rumah Bapa yang bakar. Kau
serafim, serafim sujud menyembah. Semua penghuni surga menyembah. Serafim, serafim sujud menyembah. Semua penghuni surga menyembah. Mulia, mulia, muliakan Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Bapa kami yang di surga, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan yang memberkati seluruh rangkaian pemberitaan firman dari awal sampai pada akhirnya. Hamba berdoa agar melalui pemberitaan firman Tuhan, setiap kami yang mendengarkan dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas salah satu topik yang sangat menarik. Tentunya adalah rahasia kehidupan yang bahagia. Berbicara mengenai kebahagiaan hidup, tentu hal ini menjadi dambaan atau idaman bagi setiap orang, setiap insan, termasuk di dalam kehidupan keluarga sejak kita hidup di dunia ini. Untuk memiliki kehidupan yang berbahagia, tidak sedikit orang mengeluarkan uang dengan mengikuti bermacam-macam seminar yang membahas mengenai topik kebahagiaan hidup. Sampai begitu pentingnya topik ini, banyak orang ingin memperoleh atau menemukan formulasi kehidupan bagaimana menjalani kiat-kiat kehidupan yang berbahagia. Tentu di dalam seminar itu pasti dipaparkan hal-hal berkaitan bagaimana memperoleh atau kiat-kiat yang disampaikan untuk menjadi orang yang berbahagia. Namun pada kesempatan hari ini kita mau belajar dari Alkitab. Kita mau belajar dari firman Tuhan. Bagaimana kita membangun kehidupan yang berbahagia bersama dengan Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menjadi jawaban kehidupan manusia. Karena firman Tuhanlah yang memberikan terang atau pelita di dalam kehidupan kita menjalani hari-hari hidup. Seperti ada pepatah yang mengatakan, jika kita menyimpan ranting hijau di dalam hati kita, maka otomatis burung-burung akan datang untuk berkicau di sana. Artinya,
Jika kita menyimpan hal-hal yang baik di dalam diri kita, maka ada sukacita dan kebahagiaan yang selalu hadir di dalam hidup kita. Untuk itu kehidupan yang berbahagia ini sangat dinantikan, bahkan dicari oleh banyak orang. Karena kebahagiaan ini menjadi sesuatu yang sangat langka, bahkan sangat mahal di akhir zaman itu. Tidak sedikit orang akan mencari kebahagiaan hidup dengan berbagai cara. Karena kebahagiaan itu menjadi sesuatu yang sangat didambakan, dinantikan, bahkan diupayakan di dalam kehidupan kita setiap insan. Untuk itu ada 4 poin atau 4 langkah yang harus kita lakukan bagaimana kita hidup dalam rahasia yang berbahagia. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah langkah kebaikan. Kalau kita ingin hidup kita bahagia, maka lakukan langkah kebaikan. Untuk menjadi orang yang bahagia, mau tidak mau kita selalu harus berbuat baik kepada semua orang. Kalau kita berbuat baik kepada orang, maka kebahagiaan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti yang dinasehatkan firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-5. Dikatakan demikian, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kalau kebaikan hati kita diketahui semua orang, berarti kita itu memang baik adanya. Kita harus menjadi orang yang baik di segala musim kehidupan kita. Memang tidak mudah kita berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat. Tetapi kalau kita mau hidup kita bahagia, kita harus selalu menabur kebaikan. Kita belajar untuk selalu melakukan kebaikan. Karena di dalam Roma 12 ayat 9 juga dikatakan demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhkanlah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Melalui nasihat ini hendak mengisyaratkan kepada kita bahwa kebaikan yang kita lakukan, kasih yang kita lakukan jangan pura-pura. Kita bisa memanipulasi manusia, pura-pura baik di depan orang. Sementara di belakang kita berbeda. Itu bisa dikategorikan adalah orang-orang yang munafik. Tidak boleh ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Diingatkan jauhkan yang jahat dan lakukan yang baik. Mari kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Sebab kebaikan yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Sebab kita mengenal hukum kehidupan, yaitu hukum tabur tuai. Kalau kita menabur yang baik, yang benar, yang kudus, yang suci, kita akan menuai pada waktunya. Tetapi kita menabur kebencian, kita menabur hal-hal yang jahat, nanti juga itu akan dituai. Langkah kebaikan ini akan memberikan kebahagiaan di dalam diri kita. Terutama apalagi kita punya kesempatan untuk menolong orang-orang yang di dalam penderitaan, di dalam tekanan, di dalam kesulitan. Ini menjadi kesempatan kita untuk berbuat sesuatu yang baik, apalagi kepada saudara seiman kita. Oleh sebab itu kita terus menabur kebaikan. Karena itu adalah yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Hingga tidak ada kebaikan yang sia-sia. Bahkan di dalam Galatia 6 ayat 9-10 dikatakan demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10.
Karena itu selama ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Diingatkan ayat ini, firman Tuhan ini, jangan jemu-jemu berbuat baik. Mari kita terus berbuat baik kepada setiap orang, sekalipun kita diperlakukan tidak baik, tapi disitulah kesempatan kita untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Sehingga kita menjadi bintang kebaikan, menjadi bintang kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan kita berhenti berbuat baik, termasuk kepada orang yang melukai kita. Karena dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kebaikan yang kita tabur hari ini pasti akan kita tuai pada waktunya. Dan tidak ada kebaikan yang sia-sia. Selagi ada kesempatan dikatakan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, bukan kepada individu tertentu, kepada orang tertentu. Kalau orang berbuat baik kepada kita, kita berbuat baik kepada mereka, itu hal yang biasa. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun melakukan hal yang demikian. Tetapi sebagai anak Allah, sebagai bangsawan surgawi, kita harus menampilkan wajah kemuliaan Tuhan, yaitu kita menabur kebaikan kepada setiap insan, termasuk kepada orang yang sudah membenci kita, melukai kita. Disinilah kesempatan kita untuk mempermuliakan Bapa di surga. Pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu, saya mengajak dan saya berdoa, mari kita terus berbuat baik. Sebab tidak ada kebaikan yang sia-sia. Di dalam Yakobus 4 ayat 17 dikatakan demikian. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kita tahu perbuatan baik itu sangat bagus. Tetapi ada kesempatan kita berbuat baik, tapi kita tidak melakukannya, kita dikategorikan berbuat dosa. Jadi kesempatan berbuat baik ini harus kita lihat dengan jeli kesempatan. Apalagi kita tahu kepada saudara seiman kita, orang yang di dalam kesulitan, di dalam pergumulan, di dalam penderitaan, Tuhan hadirkan kita untuk menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kalau kita mampu melakukan tetapi kita mengabaikan, Alkitab berkata kita berbuat dosa. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin Tuhan hadirkan Lazarus di dalam kehidupan kita. Mungkin Lazarus ini bisa menjengkelkan. Kadang-kadang pun kita menjadi lelah karena kita harus menopang mereka. Tetapi ingat, kita melakukan semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita bisa melakukan hal itu, waduh, nama Tuhan yang akan dipuji dan ditinggikan. Dan Lazarus yang Tuhan kirimkan menjadi kesempatan kita untuk berbuat kebaikan kepada mereka. Kalau itu yang kita lakukan, langkah pertama kebaikan, maka saya pastikan kita akan hidup penuh dengan kebahagiaan. Hal yang kedua atau langkah yang kedua, bagaimana kita memperoleh rahasia kehidupan yang bahagia, yaitu langkah pengampunan. Langkah pengampunan ini memberi kelegaan yang sangat mendalam. Ketika kita bisa mengampuni orang lain, maka kita akan bahagia. Selama kita hidup dalam kebencian, dalam dendam, iri hati, kita tidak pernah bahagia.
Mungkin tampilannya oke, keren, bagus. Tapi kalau hatinya belum dipenuhi dengan perdamaian, tidak mau mengampuni orang yang bersalah, maka kita tidak pernah bahagia. Sebab hati kita masih dipenuhi dengan rasa kebencian dan kemarahan. Padahal Alkitab sudah mengajarkan kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, namun kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu perintah Tuhan. Kelihatannya sederhana, tapi lah ini yang Tuhan mau. Kalau ingin hidupmu bahagia, kamu harus melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti kita. Alkitab katakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bahkan di dalam Roma 12 ayat 14 dikatakan demikian. Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Waduh, kita diperintah oleh Tuhan untuk memberkati orang-orang yang sudah menganiaya kita, menjengkelkan kita, melukai kita, memfitnah kita. Kita diajar untuk memberkati, bukan mengutuk. Waduh, ini seperti berbalik terbalik dengan pola dunia ini. Kalau dunia mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi, tetapi firman Tuhan, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Jangan pernah mengutuk. Kalau kita bisa sampai tahap ini Bapak Ibu, kita orang-orang yang sudah hidup dalam kasih Kristus, sehingga tidak ada kebencian, tidak ada dendam atau sakit hati. Sekalipun saat ini engkau diperlakukan tidak adil, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang mengajarkan kita untuk selalu hidup, untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mari kita belajar untuk mengampuni. Sekalipun saya sadari ini gak mudah. Apalagi sahabat yang kita anggap sahabat ternyata mengkhianati kita demi suatu ambisi, demi suatu posisi. Dia bisa memakai berbagai trik atau cara untuk menyingkirkan kita. Terhadap orang-orang yang demikian, kita berdoa, kita mengampuni. Waduh, ini gak mudah. Tetapi kita diajarkan, kita selalu mau mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Sama seperti Kristus telah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Dia menerima kita apa adanya tanpa memandang kelayakan kita. Bahkan dosa dan pelanggaran kita sejauh timur dari barat tidak diingatnya. Mari hari ini kalau ingin hidupmu bahagia, lepaskan pengampunan. Beri pengampunan baik kepada orang tuamu, kepada pasanganmu, kepada atasanmu, atau kepada orang sekitarmu yang telah melukai kita. Kita belajar untuk memberikan pengampunan. Kalau itu yang bisa kita lakukan, kita akan bahagia. Tidak ada gunanya kita menyimpan kebencian. Itu adalah sampah. Itu adalah kotoran yang tidak boleh ada di dalam benak kita. Mari kiranya Roh Kudus menolong kita. Kita tidak mampu, Roh Kudus yang akan menolong kita. Saya percaya saat ini Roh Kudus bekerja, berbicara. Mungkin kau diingatkan dengan orang-orang tertentu yang saat ini melukai engkau. Tetapi biar hari ini engkau mulai berdamai. Engkau lepaskan pengampunan. Jangan menyimpan sakit hati. Apalagi sampai memiliki akar kepahitan. Itu adalah sumber dari segala sumber penyakit akan timbul di dalam hatimu. Milikilah hati yang bersih. Hati yang bersih.
yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk tidak menyimpan kebaikan, tidak menyimpan kebencian. Seperti yang 1 Petrus katakan di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-harinya baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat 11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkan. Ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kita melihat, kalau kita mau melihat hari-hari kita yang baik, kita jangan melakukan yang jahat. Sekalipun kita dijahati, kita diam. Kita punya jurus diam 1000 bahasa. Pembalasan itu datangnya dari Tuhan. Mari kita belajar. Lepaskan pengampunan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang jahat. Langkah yang ketiga, kalau kita ingin hidup bahagia, kita hidup harus penuh dengan gairah. Di mana ada gairah, di mana ada semangat, di situ ada keinginan kita untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita dengan sepenuh hati. Tuhan memanggil kita untuk berkarya di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan. Bahkan dalam Roma 12:11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu menjadi kendor, tetapi biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari kita semangat menjalani hari-hari hidup. Terlepas penuh tantangan atau rintangan, kita harus memiliki gairah di dalam Tuhan. Kalau itu yang kita miliki, maka hidup kita akan bahagia. Langkah yang keempat, bagaimana kita memperoleh kehidupan yang bahagia? Kita harus selalu bersyukur. Kita harus selalu bersyukur di dalam hati kita. Tidak ada lagi rasa benci, dendam, pesungutan di dalam diri kita. Sebab lewat ucapan syukur yang kita naikkan di hadapan Tuhan, itu akan mendatangkan berkat-berkat rohani di dalam kehidupan kita. Sebab rasa syukur ini adalah pengakuan bahwa semua yang kita terima dari Tuhan itu berasal dari Tuhan. Sebab Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia kepada Dialah dan bagi Dialah kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Kalau kita melakukan langkah-langkah ini, kita adalah orang-orang yang berbahagia. 1000 langkah kebahagiaan hanya perlu dimulai dengan 1 langkah kebenaran. Mari terus berjalan dalam kebenaran, maka ganjarannya adalah kebahagiaan dalam kehidupan kita. Segala sesuatu ada batasnya dalam kehidupan kita. Ada batasan untuk kita beraktivitas, berkarya. Kita harus melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Oleh sebab itu, mari miliki 4 langkah ini. Maka Tuhan yang menjadi sumber kebahagiaan. Maka kita menemukan rahasia hidup yang bahagia bersama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, pada kesempatan hari ini, hamba berdoa, biarlah setiap mereka Tuhan jamah. Kami mau melepaskan pengampunan Tuhan kepada setiap orang yang bersalah kepada kami. Biarlah kasih Tuhan menjamah dan memulihkan kami. Sehingga Roh Kudus memberikan kami kekuatan untuk kami melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakiti kami.
Kami ingin memperoleh kebahagiaan hidup bersama dengan Engkau. Dan kami terus berjalan dalam kebenaran dan melakukan kebaikan demi kebaikan. Biarlah hidup kami senantiasa untuk mempermuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman-Mu yang kami dengar, Tuhan materaikan di dalam loh hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa buat berkat firman-Mu yang sangat luar biasa yang memberkati kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin.